Bab 251 Membawa Senjata. Nalan Wuxia berkata, jangan berbohong padaku, Hu Xiaoxian pasti menyukaimu, itu naluri wanita. Qin Haodong terdiam beberapa saat. Ia harus mengatakan bahwa naluri wanita benar-benar mengerikan. Mereka telah berjalan selama lebih dari 1 jam tanpa menyadarinya. Hari sudah sangat larut, jadi orang-orang di sepanjang sungai semakin sedikit jumlahnya. Nalan Wuxia menatap Qin Haodong dengan pandangan penuh kebencian. Pria ini benar-benar bodoh. Setelah berjalan begitu lama, dia telah mengisyaratkan berkali-kali apa yang diinginkannya, tetapi Qin Haodong tidak bereaksi sama sekali. Karena kesal, dia mengulurkan tangan dan memegang lengan Qin Haodong, lalu memeluknya erat-erat. Kelihatannya berani, tetapi dia juga sangat gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Tubuhnya tanpa sadar sedikit menggigil. Qin Haodong tidak bodoh. Dia sudah merasakan kasih sayang Nalan Wuxia padanya sejak lama. Demi dia, Nalan Wuxia berpakaian sangat seksi hari itu, tetapi dia sengaja menghindarinya. Di dunia kultivasi, ia telah memenangkan hati banyak wanita berkat penampilannya yang tampan dan kultivasinya yang luar biasa. Ia bahkan memiliki harem yang besar. Namun, ini adalah dunia tanpa aturan, di mana pria dapat memiliki banyak wanita selama mereka cukup kuat. Sekarang, semuanya berbeda. Ini adalah dunia duniawi. Seorang pria hanya bisa memiliki satu wanita. Jadi ketika Nalan Wushuang, Hu Xiaoxian, Qi Waner dan yang lainnya mengungkapkan perasaan mereka kepadanya, dia hanya bisa bertindak seperti orang bodoh untuk melarikan diri. Setelah berjalan lama, Nalan Wuxia berkata, Haodong, tidak ada yang ingin kau katakan padaku. Oh, bukankah aku terus bicara, aku bahkan bercerita tentang kebiasaanku mengompol saat aku masih kecil. Nalan Wuxia berkata dengan sedih, kau tahu aku tidak membicarakan hal itu. Oh, aku mengerti. Tepat saat Nalan Wuxia mengira si bodoh itu akhirnya tercerahkan, Qin Haodong mengeluarkan ramuan dari sakunya dan berkata sambil tertawa, ramuan penguatan roh dapat sangat meningkatkan kultivasi prajurit, maksudmu ini, kan, sepupumu pasti sudah memberitahumu. Nalan Wuxia menyambar ramuan itu dan memasukkannya ke dalam tas kecilnya. Kemudian, dia berkata dengan marah, tidak, bukan ini. Ah, bukan ramuan penguat roh. Qin Haodong memasukkan tangannya ke saku lagi. Kali ini, dia mengeluarkan segenggam besar ramuan dan memasukkannya ke dalam tas Nalan Wuxia. Ramuan pembinaan roh, inti pondasi, dan ramuan penguat roh, ini semua untukmu, itu sudah cukup bagimu untuk mencapai alam master, apakah kamu sudah puas sekarang? Kamu. Nalan Wuxia menjadi gila. Untuk pertama kalinya, dia jatuh cinta pada seorang pria, tetapi dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Ayo terus berjalan. Nalan Wuxia bersumpah dalam hatinya bahwa jika pria ini tidak membuka mulutnya hari ini, dia akan membuatnya berjalan sepanjang malam. Qin Haodong berkata dengan ekspresi getir, kakak, kita sudah berjalan di jalan ini 3 kali, sekarang sudah hampir tengah malam, apakah kamu melihat orang lain di dekat sini? Aku tidak peduli, kita harus terus berjalan. Nalan Wuxia berkata dengan tegas. Baiklah, jika kau bersikeras, ayo kita terus berjalan. Qin Haodong melemaskan otot-ototnya yang sakit dengan ki sejati, lalu mengikuti Nalan Wuxia di sepanjang jalan lanskap. Kenyataannya, Nalan Wuxia lebih lelah, karena ia mengenakan sepatu hak tinggi. Namun, kemarahan di hatinya mendukungnya. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba menginjak sebuah batu kecil dan terpeleset lalu jatuh ke tanah. Apakah kamu baik-baik saja, apakah kamu terluka? Qin Haodong segera mengangkat Nalan Wuxia dan mendudukkannya di bangku terdekat. Nalan Wuxia berkata dengan ekspresi sedih, kakiku terkilir. Jangan khawatir, aku di sini. Qin Haodong melepas sepatu Nalan Wuxia dan memegang kaki mungilnya yang lembut di tangannya. Orang yang cantik itu cantik dalam segala hal. Bahkan kakinya pun sangat cantik. Kulitnya sebening kristal, jari-jari kakinya seperti ukiran batu giok, dan kuku merahnya tampak sangat cantik. Apa yang kau lakukan? Jauhkan tanganmu dariku, kata Nalan Wuxia malu-malu. Jangan khawatir, aku akan mengobatimu, kata Qin Haodong sambil menatap telapak kakinya. Aneh sekali, kakimu tidak terluka. Nalan Wuxia berkata, tolong, kaki kananku terkilir, mengapa kamu melihat kaki kiriku? Maaf, aku melakukan kesalahan. Qin Haodong tanpa sengaja membuat lelucon. Ketika dia dengan cepat memakai sepatu kanannya dan melepas sepatu kirinya, dia menemukan bahwa pergelangan kakinya terkilir parah, bengkak, dan membiru. Untungnya, karena keterampilan medisnya yang sangat baik, luka kecil ini tidak berarti apa-apa. Dia memegang pergelangan kakinya dan mengusapnya dengan lembut. Berkat efek ki asli kayu hijau, memar yang bengkak mulai berkurang dengan cepat. 5 menit kemudian,
Qin Haodong memakai sepatunya lagi dan berkata, baiklah, kamu bisa berjalan sekarang. Nalan Wuxia berdiri dan berkata, tidak, masih sakit. Tidak mungkin, aku sudah menyembuhkanmu sepenuhnya, bagaimana mungkin masih sakit? Qin Haodong berjongkok lagi dan memeriksa pergelangan kakinya. Nalan Wuxia menggerutu malu-malu. Terserah, aku masih merasakan sakit, aku tidak bisa berjalan lagi. Qin Haodong menatap jalan yang kosong dan berkata, apa yang harus kita lakukan, tidak ada mobil di sini. Nalan Wuxia tersenyum licik padanya. Kau gendong aku. Qin Haodong menyadari bahwa wanita itu berpura-pura kakinya sakit sehingga dia mau menggendongnya. Bukankah itu tidak pantas? Ada apa, aku hanya memintamu untuk menggendongku sebentar, aku tidak akan bergerak jika kau tidak melakukannya. Nalan Wuxia duduk di bangku dengan perasaan kesal. Baiklah, biar aku yang menggendongmu. Qin Haodong tidak bisa meninggalkan Nalan Wuxia sendirian. Karena itu, dia berbalik dan berkata, naiklah ke punggungku. Lebih seperti itu. Nalan Wuxia langsung tersenyum gembira, mengambil kedua sepatunya, lalu berbaring di punggung Qin Haodong. Qin Haodong merasakan payudaranya yang lembut menekannya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tentu saja memegang pantat elastisnya dan melangkah maju. Nalan Wuxia memegang leher Qin Haodong. Dia tersentuh di sana untuk pertama kalinya sehingga dia tersipu. Jantungnya berdetak lebih cepat saat dia berteriak, kamu tidak bisa menyentuh bagian tubuhku itu. Qin Haodong segera mengendurkan tangannya dan merasakan tekanan hebat dari lehernya. Dia menurunkan Nalan Wuxia dan menjelaskan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pantatmu saat aku menggendongmu di punggungku, kalau tidak, aku akan dicekik sampai mati olehmu. Terserah, kau tidak boleh menyentuh bagian diriku itu. Aku tidak bisa menggendongmu tanpa menyentuhmu, aku akan terbunuh setelah beberapa langkah. Nalan Wuxia berkata, gendong aku dalam pelukanmu, seperti para pahlawan di TV menggendong para pahlawan wanita. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, kaulah sang putri. Qin Haodong tidak punya pilihan selain menggendong Nalan Wuxia di tangannya. Dengan cara ini, dia tidak perlu memegang pantatnya. Namun, masih ada masalah. Tiba-tiba, jarak antara dadanya dan mata Qin Haodong menjadi lebih pendek. Kulitnya yang seputih salju dan belahan di antara payudaranya berada tepat di hadapannya, memancarkan godaan yang tak tertandingi di bawah lampu jalan. Nalan Wuxia yang tampaknya menyadari hal itu pun segera membenamkan kepalanya di pelukan Qin Haodong. Qin Haodong melangkah maju perlahan seperti ini. Meskipun Nalan Wuxia tampak gemuk, dia tidak berat. Qin Haodong tidak perlu berusaha keras untuk menggendongnya. Saat dia mendengar detak jantung Qin Haodong yang kuat, pipinya memerah. Belakangan ini, dia berjuang melawan perasaannya. Dia hidup dalam keadaan linglung saat Qin Haodong pergi, seolah-olah dia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya. Hal ini membuatnya menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada pria ini. Seperti kata pepatah, seorang wanita berdandan untuk kekasihnya. Hari ini, dia akhirnya berdandan dengan cara yang seksi yang belum pernah dia coba sebelumnya. Dia ingin Qin Haodong menemukan kecantikannya, tetapi akan lebih baik jika dia bisa mengambil inisiatif dan mengungkapkan perasaannya padanya. Namun, Qin Haodong tidak mengambil tindakan. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan trik genit ini untuk akhirnya digendong oleh pria yang disukainya. Hari semakin gelap, dan suasana menjadi sunyi senyap. Hanya suara langkah kaki dan detak jantung Qin Haodong yang terdengar. Nalan Wuxia menggenggam erat lengan kokoh Qin Haodong, berharap jalan ini akan terus berlanjut hingga kiamat. Sementara itu, Qin Haodong sedang berpikir keras. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukai Nalan Wuxia, tetapi dia hanya tidak tahu bagaimana memilihnya. Mustahil baginya untuk melepaskan Lin Momo. Ia akan sangat senang jika bisa bersama Lin Momo dan wanita lain di saat yang sama. Namun, Hu Xiaoxian, Nalan Wushuang, Nalan Wuxia, dan Qi Waner semuanya berasal dari keluarga terpandang. Bisakah mereka menerimanya? Bisakah Lin Momo menerimanya? Tidak jauh di belakang mereka, Scar menjawab panggilan Luo Chengming. Luo Changming berkata dengan nada tidak puas, apa yang terjadi, ini hampir tengah malam, kamu belum mendapatkan formulanya. Tuan, saya telah mengikuti anak laki-laki itu, saya ingin menyerangnya saat dia sendirian, tetapi dia selalu bersama seorang wanita, saya tidak tahu apa yang salah dengannya, mereka telah berjalan bola-bali di sepanjang jalan lanskap beberapa kali, anak buah saya menjadi sangat lelah saat mengikuti mereka sehingga mereka kehilangan berat badan. Saya pikir mereka akhirnya akan menempuh jalan mereka sendiri, tetapi mereka semakin dekat. Sekarang, mereka berpelukan. Mendengar ada seorang wanita di sekitar, pikiran jahat muncul di benak Luo Changming. Bagaimana dengan wanita itu, apakah dia cantik, katanya. Cantik sekali, aku belum pernah melihat wanita secantik itu seumur hidupku. Luo Chengming berteriak,
Kalau begitu jangan buang waktu bicara, satukan mereka kembali, aku akan mencuri formula dan wanitanya. Baiklah, guru, saya akan segera melakukannya. Setelah menutup telepon, Scar melambai pada pria-pria di sekitarnya dan mulai mendekati mereka perlahan. Qin Haodong memiliki roh yang kuat, sehingga inderanya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Meskipun Scar berbicara dengan suara yang sangat pelan, dia mendengarnya dengan jelas. Ketika dia merasakan orang-orang itu mendekatinya, seringai terbentuk di sudut mulutnya. Jika kau ingin menculik kami, aku akan membiarkanmu. Ketika tuanmu melihat seorang kapten regu kriminal dibawa kembali, betapa hebat ekspresinya. Setelah memikirkannya, dia berpura-pura tidak sadarkan diri dan berjalan sambil menggendong Nalan Wuxia. Nalan Wuxia yang tenggelam dalam kebahagiaan tidak menyadari kedatangan orang-orang. Scar tersenyum puas saat dia semakin dekat ke Qin Haodong, berpikir bahwa menculik seorang siswa adalah tugas yang terlalu mudah baginya. Tiba-tiba dia mengangkat karung di tangannya dan melemparkannya ke atas kepala Qin Haodong. Karung itu cukup besar, jadi dia menangkap mereka berdua sekaligus. Kemudian, dia dengan terampil mengikat karung itu dengan tali. Seorang gangster kecil di sebelahnya hendak memukul mereka dengan tongkat, tetapi Scar menghentikannya dan berkata, lupakan saja, dia hanya bocah mainan kecil, kau memukulnya atau tidak akan ada bedanya, ditambah lagi. Majikan kita perlu menyimpannya untuk digunakan di masa mendatang, jika dia dipukuli sampai babak belur, kita tidak akan bisa mendapatkan formulanya. Kemudian, dia berkata kepada dua orang di dalam karung itu, jaga perilaku kalian, atau kalian akan menderita. Qin Haodong terdengar gugup saat berkata, tolong, jangan bunuh kami akan patuh, kami akan melakukan apapun yang kau katakan. Bab 252. Tunjukkan beberapa hal. Hentikan omong kosongmu dan tunggu sampai kamu sampai di tempat tujuan. Kemudian, sebuah kendaraan off-road datang. Scar melambaikan tangannya, lalu dua gangster meletakkan karung itu di jok belakang kendaraan off-road itu. Di dalam karung, Qin Haodong merasa malu untuk beberapa saat. Ruang karung itu terbatas. Dia dan Nalan Wuxia saling menempel erat, dada menempel dada, pipi menempel pipi, dan napas mereka saling tumpang tindih. Mereka menjadi semakin tidak nyaman saat mobil itu berguncang di jalan. Akhirnya, Qin Haodong mengulurkan tangannya dan memeluk Nalan Wuxia. Nalan Wuxia juga melingkarkan kakinya di pinggang Qin Haodong. Dalam posisi yang sangat ambigu ini, kedua orang itu tiba-tiba merasa jauh lebih nyaman. Qin Haodong juga seorang pria normal, dalam posisi itu, ditambah dengan guncangan mobil yang terus-menerus, Qin Haodong langsung bergairah. Nalan Wuxia merasakan perubahannya, dan pipinya memerah seolah meneteskan darah. Namun penculikan itu juga memberinya manfaat yang tak terduga, yaitu memperpendek jarak antara dirinya dan kekasihnya. Menatap wajah yang kerap muncul dalam mimpinya, dia memberanikan diri lalu memeluk leher Qin Haodong dan menciumnya dengan erat. Ruang di dalam karung itu terlalu kecil bagi Qin Haodong untuk bersembunyi bahkan jika dia ingin. Selain itu, dia tidak punya alasan untuk bersembunyi dari makanan lezat yang diantarkan ke pintunya. Dia dengan cepat berubah dari reaktif menjadi proaktif. Dia menciumnya kembali tanpa ragu-ragu. Butuh waktu lama bagi mereka untuk berpisah secara perlahan. Nalan berbisik di telinganya, itu ciuman pertamaku, kau harus bertanggung jawab atas hidupmu. Kakak, kau memerasku, kau jelas-jelas memulainya. Baiklah, aku akan bertanggung jawab padamu sepanjang hidupku, kata Nalan Wuxia dengan nada main-main. Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Nalan Wuxia kembali menarik napas dalam-dalam di telinganya dan berkata, bagaimana kau bisa terjebak dalam karung dengan kemampuanmu, mengapa kau tidak melawan, apakah itu untuk memanfaatkanku? Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin menemukan dalang di balik gangster kecil ini. Qin Haodong bertanya sebagai balasan, karung itu juga tidak bisa menjebakmu, mengapa kamu tidak melawan? Nalan Wuxia tersenyum, dasar kayu jahat, aku sudah menyukaimu sejak lama, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya, sekarang ada kesempatan yang bagus, aku tidak bisa cukup berterima kasih kepada mereka, mengapa aku harus menolaknya? Kemudian dia memeluk Qin Haodong lagi dan menciumnya. Gadis itu kecanduan dengan hal berciuman. Sekarang setelah mereka berciuman, Qin Haodong tidak keberatan untuk dimanja lagi. Mereka berciuman dalam kantong gelap seperti orang gila. Tokoh susu dalam The Demigods dan Semi-Devils berkata bahwa tempat paling bahagia dalam hidup adalah gudang es yang gelap. Pada saat itu Nalan Wuxia juga berpikiran sama. Tempat paling bahagia dalam hidup adalah karung yang gelap. Pada saat itu, kebahagiaan dalam karung adalah seluruh hidupnya. Qin Haodong hanya miliknya. Namun, saat-saat bahagia itu selalu singkat. SUV itu berhenti dengan suara pengereman yang keras. Kemudian bagasinya terbuka dan dua gangster membawa karung itu ke bawah. Nalan Wuxia kembali mencium bibir Qin Haodong sambil berkata,
kamu harus mengingatku di masa depan, atau aku akan memasukkanmu ke dalam karung. Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. Dia baru saja berciuman dengan penuh nafsu sehingga dia tidak bisa menolak lagi. Luo Chengming sudah menunggu di pintu masuk gedung. Ketika dia melihat Scar kembali, dia langsung bertanya kepadanya, bagaimana, apakah kamu sudah membawa mereka kembali? Scar berkata, ya, Tuan, bukan hanya mainan anak laki-laki itu, tetapi juga pacarnya. Saya katakan, wanita itu benar-benar cantik, saya belum pernah melihat wanita secantik itu. Dia benar-benar tertarik pada wajah lembut Nalan Wuxia. Jika Luo Chengming tidak menginginkannya, dia ingin segera menidurinya. Bagus, semua saudara yang bekerja malam ini akan diberi penghargaan. Luo Chengming sangat senang. Ciri khasnya adalah dia serakah dan penuh nafsu. Dia tidak punya otak. Saat itu, dia mulai berfantasi tentang mendapatkan formula dari Qin Haodong, dan kemudian mendapatkan wanita cantik itu. Dia tidak heran mengapa semuanya berjalan begitu lancar. Terima kasih, Guru, kata Scar dengan gembira. Kemana kedua orang ini pergi? Ikutlah denganku dan segera bawa karung itu ke kamar ayahku, untuk menunjukkan kepadanya betapa rapinya kita mengerjakan tugas ini. Luo Chengming bermaksud untuk memamerkan kemampuannya. Dia langsung pergi ke ruang kerja Luo Jin. Sebagai pimpinan grup Luo, Luo Jin masih merupakan orang yang sangat cerdas. Setiap hari sebelum tidur, ia membaca beberapa majalah tentang bisnis untuk mengikuti perkembangan terbaru di dunia farmasi. Setelah membaca majalah, dia hendak beristirahat. Ketika pintu dibuka dari luar, dia tahu bahwa hanya putranya yang berharga, Luo Chengming, yang berani memasuki kamarnya tanpa mengetuk pintu. Benar saja, Luo Chengming datang dengan wajah gembira. Luo Jin bertanya, kenapa kamu begadang sampai selarut ini, ada apa? Ayah, aku punya kejutan untukmu. Luo Chengming melambaikan tangannya, lalu Scar dan gangster itu membawa masuk karung itu. Apa ini? Tanya Luo Jin dengan heran. Mainan anak kecil itu, aku mengikatnya, kita akan mendapatkan formulanya sebentar lagi. Luo Jin menghela napas. Tampaknya Luo Chengming masih menggunakan cara-cara mafia. Tapi terserahlah. Itu adalah yang terakhir. Bagaimanapun, formula dari Blood Revival Oral Liquid terlalu penting bagi Luo Group. Luo Chengming memerintahkan pengikutnya, buka karung itu untukku. Seketika dua gangster itu menghampiri dan melepaskan tali karung, kemudian melepaskan Qin Haodong dan Nalan Wuxia. Melihat cahaya lagi, Qin Haodong membantu Nalan Wuxia berdiri, lalu mengulurkan tangannya untuk merapikan rambutnya. Wah, kamu benar-benar menyebalkan, kamu harus menunjukkan rasa cintamu saat ini. Kedua kaki Nalan Wuxia langsung menarik perhatian Luo Mingcheng. Ia berkata kepada Luo Jing, ayah, kau simpan saja anak itu untuk mendapatkan formula darinya, aku akan simpan wanita itu, kakinya cukup untukku bermain selama 3 bulan. Qin Haodong berbalik perlahan dan berkata dengan nada main-main, apakah kamu yakin ingin mengambil wanitaku? Mendengar Qin Haodong mengatakan bahwa dia adalah wanitanya, wajah Nalan Wuxia menjadi merah, dan tampak lebih cemerlang. Luo Chengming mengeluarkan air liur dan berkata, tentu saja, apakah kamu punya pendapat? Qin Haodong tertawa dan berkata, aku tidak punya pendapat, tapi aku khawatir wanitaku punya. Tidak ada gunanya bagi kalian berdua untuk berpendapat, hari ini aku harus memilikinya. Luo Chengming berkata dengan arogan, dan kemudian dia merasa bahwa wanita di depannya agak tidak asing. Dia menoleh ke Luo Jin dan berkata, ayah, mengapa aku merasa dia terlihat tidak asing, seorang bintang besar. Kemudian dia melihat Luo Jin berwajah pucat. Dia menatap Nalan Wuxia dengan ngeri. Ayah, ada apa denganmu? Luo Chengming mulai khawatir kalau ayahnya ingin mendapatkan wanita itu. Luo Jin tidak menjawabnya, tetapi mendekati Nalan Wuxia dengan ekspresi gugup dan berkata, Kapten Nalan, maafkan aku, pasti ada kesalahpahaman hari ini. Dia berusaha keras untuk menjelaskan, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luo Chengming, si bodoh, akan membawa Nalan Wuxia kepadanya. Meskipun wanita itu cantik, identitasnya menakutkan. Dia adalah kapten regu kriminal dan putri keluarga Nalan. Grup Luo tidak mampu memprovokasi dia. Wajah Nalan Wuxia menjadi muram, dan dalam sekejap dia berubah dari seorang wanita kecil yang sedang jatuh cinta menjadi seorang wanita yang kejam. Dia berteriak, Luo Jin, apa maksudmu? Apakah kamu keberatan dengan keluarga Nalan kami, atau apakah kamu mencoba membalas dendam terhadap kapten regu kriminal? Aku. Luo Jin gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Dia tidak mampu menanggung semua tuduhan itu. Meskipun grup Luo mereka memiliki kekuatan, mereka sama sekali tidak setara dengan keluarga Nalan. Jika lelaki tua Nalan Jie tahu bahwa dia telah menculik cucunya, grup Luo tidak akan bertahan di selatan sungai Yangtze di masa depan. Sedangkan untuk regu kriminal, orang tidak melawan petugas.
Mereka tidak berani menantang polisi. Bajingan, lihat apa yang telah kau lakukan. Luo Jin tidak bisa menjelaskannya. Dia menamparkan Luo Chengming dengan keras lalu menendang Scar hingga jatuh ke tanah. Luo Chengming akhirnya sadar setelah ditampar dan mengenali siapa wanita cantik itu. Dia pernah bertemu Nalan Wuxia sebelumnya dan dia telah lama terdaftar oleh grup Luo sebagai salah satu orang yang tidak dapat diprovokasi. Namun, hari itu, penampilannya telah berubah drastis, sangat berbeda dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Nalan Wuxia menunjukkan sisi seksinya, jadi dia tidak dikenali untuk sementara waktu. Dia menutupi wajahnya yang bengkak dan berkata, "Ayah, saya tidak tahu dia adalah Nona Nalan." Nalan Wuxia berkata dengan dingin, "Apakah itu berarti keluarga Luomu dapat menculik orang biasa sesuka hati? Apakah kamu memiliki hukum di matamu? Apakah kamu tahu berapa tahun penjara yang akan dijatuhkan untuk penculikan?" Luo Jin menyadari bahwa mereka telah mendapat masalah besar. Jika Nalan Wuxia harus menyelesaikan masalah dengan mereka, mereka akan menghabiskan setidaknya 10 atau 8 tahun di penjara atas tuduhan penculikan, pemerasan, dan penyerangan terhadap polisi. Dia bisa saja mengelak dari tanggung jawab, tetapi Luo Chengming tidak bisa. Luo Chengming juga menyadari hal itu. Dia menggertakkan giginya, lalu menarik Luo Jin dan berbisik, "Ayah, bagaimana kalau kita bunuh mereka berdua secara langsung, tidak akan ada yang tahu." Luo Jin terkejut. Putranya berani memikirkannya. Membunuh Qin Haodong tidak apa-apa. Namun, membunuh Nalan Wuxia akan menjadi masalah besar. Baik Biro Keamanan Publik Jiangnan maupun keluarga Nalan akan menjadi gila. Meskipun Nalan Wuxia tidak mendengar apa yang dikatakan Luo Chengming, dia hampir bisa menebaknya. Dia mencibir dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu ingin membunuh kami? Itu ide yang bagus, tetapi kamu harus memiliki kemampuan untuk melakukannya." Kemudian dia menunjuk jari putihnya ke meja teh di depannya, yang terbuat dari kayu mahoni murni dan sangat keras. Bahkan jika dipotong dengan pisau, itu hanya akan meninggalkan bekas. Namun di tangan Nalan Wuxia, itu dipotong-potong seperti tahu. Luo Jin terkejut. Dia juga berpengetahuan luas. Dengan level Nalan Wuxia, mereka tidak bisa membunuh mereka. Jika ada kebocoran, keluarga Luo akan hancur, jadi dia langsung menepis ide itu. Luo Chengming juga terkejut. Saat itu dia ingin tidur dengan Nalan Wuxia. Dia pasti akan dibunuh jika memaksanya. Kemampuan Nalan telah meningkat beberapa level sejak dia mendapatkan ramuan pembinaan roh dari Qin Haodong terakhir kali. Dia hanya menunjukkan beberapa hal untuk menghalangi Luo Jin dan putranya. Tampaknya efeknya bagus. Bab 253 Penculik Paling Menyedihkan. Dia mencibir dan berkata, "Bagaimana, kau mau mencobanya?" Luo Jin segera menjawab, Tidak, kamu salah paham, bukan itu yang aku dan anakku maksud." Dia tersentak, lalu melanjutkan, "Kapten Nalan, kita sudah saling kenal dengan baik, aku bahkan sudah mengunjungi kakekmu beberapa hari yang lalu, mengenai apa yang terjadi hari ini, bisakah kita berdiskusi, mohon kasihanilah Chengming." "Kapten Nalan, tenanglah, aku akan memberinya pelajaran dan semua ini akan berakhir, dan aku tidak akan pernah membiarkannya melakukan kesalahan yang sama lagi." Wajah tegas Nalan Wuxia sedikit mereda. Ia berkata, "Mengingat apa yang baru saja kau katakan, aku akan mengampunimu kali ini, putramu baru saja menyerang polisi. Tetapi aku akan membiarkannya begitu saja, namun, untuk masalah penculikan, kau harus mendapatkan persetujuan korban, jika korban menolakmu, aku harus menangkapmu." Luo Jin adalah orang yang licik, dan dia tahu betul apa yang dimaksud Nalan Wuxia. Dia tahu bahwa Nalan Wuxia mengatakan bahwa Qin Haodong memiliki pengaruh untuk memutuskan segalanya. Masalah ini dapat diselesaikan asalkan Qin Haodong setuju, jika tidak, Luo Mingcheng harus menghadapi hukuman penjara 8 atau 10 tahun. Setelah dia menyadari hal itu, dia menamparkan wajah Luo Chengming dan berkata, "Dasar bodoh, sekarang pergilah minta maaf pada Tuan Qin." Luo Chengming tidak punya pilihan lain selain menemui Qin Haodong dengan berat hati. Ia meminta maaf dengan rendah hati, "Maafkan saya atas kesalahan yang saya buat kali ini, Tuan Qin." Qin Haodong tersenyum padanya dan menjawab, "Apakah kamu tahu bagaimana hukumnya? Aku akan menjelaskannya kepadamu karena kamu tidak tahu. Penculikan adalah kejahatan besar, dan kamu akan menghadapi hukuman penjara setidaknya 7 tahun. Dengan penyerangan terhadap polisi dan pemerasan yang kamu lakukan, kamu harus menghabiskan lebih dari 10 tahun di penjara, tidak peduli seberapa kuat atau berpengaruhnya keluargamu. Anda tidak bisa menyelesaikan kejahatan besar seperti itu dengan, maaf, jika itu sudah cukup, mengapa kita butuh polisi, mereka semua pasti sudah dipecat sekarang." Luo Jin akhirnya menyadari bahwa Qin Haodong tidak akan menyelesaikannya dengan mudah hari itu, dan dia memandang rendah keluarganya. Namun, seorang pria harus rendah hati saat memohon. Dia mengangkat kakinya dan menendang pantat Luo Chengming. "Minta maaflah dengan tulus. Berlututlah. Aku
Luo Mingcheng merasa sangat sedih di dalam hatinya. Dia bekerja sangat keras untuk penculikan itu, tetapi pada akhirnya dia harus meminta maaf kepada korban. Sungguh penculik yang tidak masuk akal. Namun, dia tahu Qin Haodong bersungguh-sungguh. Jika mereka tidak menyelesaikannya secara pribadi, dia harus menghabiskan masa depannya di penjara. Saya minta maaf. Luo Chengming berlutut di depan Qin Haodong, dan dia hampir menangis karena sedih. Dia telah mengutuk Scar dan seluruh keluarganya. Dia meminta Scar untuk menculik Qin Haodong, tetapi Scar membawa kembali kapten regu kriminal itu. Orang itu tidak akan pernah sebodoh ini. Qin Haodong berkata, kamu boleh berdiri sekarang, kita bisa bernegosiasi. Ketegangan sang ayah dan anak pun mereda setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Haodong. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah Luo Mingcheng masuk penjara, asalkan bisa dinegosiasikan. Qin Haodong langsung berjalan ke sofa dan duduk. Kemudian dia meluruskan kakinya dan berkata, aku sudah terlalu lama di tempat tidur. Aku tidak bisa merasakan kakiku sekarang. Scar sudah mengetahui situasinya. Dia tahu dia telah membuat kekacauan besar dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan memohon maaf kepada Qin Haodong. Dia bergegas menghampiri dan berkata, Dr. Qin, saya benar-benar minta maaf, saya akan memijat kaki Anda. Setelah mengatakan itu, Scar, yang dulunya menguasai dunia bawah tanah, berlutut dan mulai memijat kaki Qin Haodong. Qin Haodong tampak sangat puas. Dia mengangguk dan berkata, saya haus teh, boleh. Tentu saja, aku akan menuangkannya untukmu. Luo Chengming sudah menelan harga dirinya saat dia berlutut. Dia berlari cepat dan menuangkan secangkir teh untuk Qin Haodong. Qin Haodong mengambil cangkir dan menyesapnya. Lalu dia berkata, itu teh dahongpao, kan? Rasanya enak. Melihat pemuda itu menikmati teh dan pijatannya, Luo Jin tidak bisa menyesalinya lagi. Sandera macam apa itu? Mereka baru saja membawa kembali seorang tamu terhormat. Petik 1. Dia melangkah maju dan bertanya, Tuan Qin, apa pendapat Anda tentang hari ini, haruskah kita menyelesaikannya secara pribadi? Secara pribadi. Qin Haodong menyesap lagi dan berkata perlahan, apakah kamu masih menginginkan formulaku? Baiklah. Luo Jin tampak malu, Tuan Qin, Anda salah paham, saya akan membayar 2 miliar yuan jika Anda bersedia menjualnya. Qin Haodong berkata, itu harga pasaran, dan saya mungkin akan menerimanya jika Anda menyebutkannya lebih awal, tetapi putra Anda hanya mematok harga 1 juta, sekarang saya telah menandatangani perjanjian dengan Lin Group, sudah terlambat untuk menyesal. Luo Jin melotot ke arah Luo Chengming. 1 juta untuk formula pil yang menyembuhkan leukemia. Apa yang sedang terjadi dalam pikirannya? Dia merasa seharusnya dia bernegosiasi sendiri. Bukan saja dia tidak membeli formula itu, dia juga membuat dirinya sendiri dalam masalah. Apa yang sudah terjadi ya sudah, jangan berlarut-larut, kata Qin Haodong, tidak apa-apa jika kau ingin menyelesaikannya secara pribadi, tapi aku punya satu syarat untukmu. Luo Jin berkata dengan tergesa-gesa, silakan saja, Tuan Qin, saya akan menghabiskan apapun yang saya punya untuk memuaskan Anda. Qin Haodong tidak terburu-buru memenuhi permintaan tersebut. Dia bertanya lagi, Tuan Luo, sudah berapa lama Anda bekerja di industri farmasi? 20 tahun atau lebih. Luo Jin tidak tahu apa yang sedang dicari Qin Haodong, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana dengan koneksi Anda di industri farmasi? Tidak buruk. Luo Jin menjawab dengan hati-hati, tetapi kemudian dia mendengar Luo Chengming berkata, keluargaku memiliki koneksi yang sangat baik di industri farmasi, aku berjanji kau akan mendapatkan keuntungan besar, asalkan kau dapat menyediakan formula dan bekerja sama dengan kami, uangmu akan mengalir. Luo Jin dalam hati menyebut putranya bodoh. Qin Haodong sudah mengatakan bahwa dia telah bekerja sama dengan Lin Group. Apa gunanya mengungkitnya? Dia tahu Qin Haodong pasti menyiratkan sesuatu dengan mengatakan itu. Karena keluarga Luo sangat berkuasa di industri farmasi, misiku akan mudah bagimu. Qin Haodong tersenyum dan berkata kepada Luo Jin, Tuan Luo, Anda tahu betapa sulitnya sekarang untuk mendapatkan persetujuan atas pil tersebut. Lin Group berakar pada industri perhiasan dan hanya memiliki sedikit koneksi di industri farmasi. Jika Anda dapat membantu saya mendapatkan surat persetujuan untuk cairan oral tersebut dalam waktu 5 hari, semua yang Anda berutang kepada saya akan dibatalkan sepenuhnya, saya akan melupakannya saja. Itu tidak mungkin. Luo Jin tampak dalam kesulitan. Ia melanjutkan, Tuan Qin, Anda tahu, obatnya harus melalui departemen kota, provinsi, dan negara bagian sebelum akhirnya disetujui. Bagaimana kalau Anda memberi saya waktu 3 bulan, saya akan menyelesaikannya untuk Anda. Qin Haodong tersenyum dan berkata, 3 bulan terlalu lama, putramu baru saja berkata kau bisa menyelesaikannya dalam 5 hari, mengingat koneksimu di industri ini. Luo Jin melotot ke arah Luo Chengming dan berkata,
Tuan Qin, itu terlalu sulit bagi kami. 5 hari adalah waktu yang terlalu singkat, bagaimana kalau 1 bulan, itu yang terbaik yang bisa kami lakukan. Qin Haodong berkata sambil tersenyum tipis, 5 hari, selesaikan dalam 5 hari dan putramu akan kebal terhadap hukuman 10 tahun penjara, dan jika tidak, aku akan meminta bantuan orang lain, maka putramu harus menghabiskan beberapa tahun di penjara. Ini. Luo Jin memar dan bengkak. Dia telah bekerja di industri farmasi cukup lama untuk mengetahui setiap detailnya. Mereka bisa mendapatkan persetujuan dalam waktu 5 hari, tetapi itu akan memakan biaya yang besar. Namun, mengingat apa yang telah terjadi, putranya akan berakhir di penjara jika dia tidak setuju. Hukuman penjara 10 tahun akan membuatnya menjadi sampah, dan tidak akan ada cara baginya untuk mengambil alih grup Luo. Sumber daya keuangan grup Luo memungkinkan mereka untuk menangani hal itu dengan cara yang tidak jujur, jika ada orang lain yang menangani kasus itu, namun, sekarang Nalan Wuxia yang menindaklanjuti kasus itu, dan keluarganya terlalu kuat untuk dimanfaatkan olehnya. Melihat Luo Jin tetap diam, Qin Haodong tersenyum dan berkata, lupakan saja jika menurutmu itu terlalu sulit. Dia berbalik dan berkata kepada Nalan Wuxia, jika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, panggil saja polisi dan tangkap dia. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang juga. Nalan Wuxia berkata sambil mengeluarkan telepon genggamnya dan hendak menelepon satuan tugas kriminal. Luo Chengming tidak dapat menahan rasa takutnya lagi. Ia meraih lengan Luo Jin dan berkata, ayah harus menyelamatkanku, aku tidak ingin masuk penjara. Luo Jin menyadari bahwa itu adalah solusi terbaik. Ia lalu berkata kepada Nalan Wuxia, Kapten Nalan, saya setuju. Qin Haodong tersenyum dan berkata, Tuan Luo, jangan terlalu memaksakan diri jika ini terlalu sulit bagi Anda. Tidak, sama sekali tidak. Luo Jin menggertakkan giginya dan berkata, aku berjanji akan mendapatkan persetujuan untuk cairan oral pemulihan darah dalam waktu 5 hari. Qin Haodong berkata, baiklah, mari kita tentukan kesepakatannya dan tanda tangani perjanjiannya. Jika Anda gagal mematuhinya dalam 5 hari, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Mereka berada di ruang kerja Luo Jin, jadi ada cukup banyak pena dan kertas. Qin Haodong merasa seperti di rumah sendiri. Dia mengambil kertas dan pena, lalu menuliskan perjanjian sendiri. Tuan Luo, tolong tanda tangani ini. Qin Haodong berkata sambil melemparkan salah satu dari 2 salinan perjanjian itu kepada Luo Jin. Luo Jin mengambilnya dan memeriksanya. Ia mendapati bahwa itu lebih merupakan pengakuan dari Luo Chengming daripada sebuah kesepakatan. Itu dengan jelas menggambarkan bagaimana mereka menculik Qin Haodong dan Nalan Wuxia, dan bagaimana mereka mencoba merampok formula Blood Revival Oral Liquid. Jika kesepakatan itu berlaku, Luo Chengming pasti akan berakhir di penjara jika ia gagal mendapatkan persetujuan untuk cairan oral itu. Namun, setelah semua yang mereka sepakati, dia harus menandatanganinya saat itu juga. Dia memaksakan diri untuk menandatangani, begitu pula Luo Chengming. Qin Haodong kemudian menemukan bantalan tinta dan membiarkan keduanya menempelkan sidik jari mereka di atasnya. Baiklah, senang bekerja sama dengan Anda, Tuan Luo. Saya akan mengirimkan materi persetujuan kepada Anda besok, saya menantikan kabar baik dari Anda. Qin Haodong berkata sambil mengambil alih salinannya. Kemudian dia memegang pinggan ramping Nalan Wuxia, dan keduanya meninggalkan villa Luo dengan gembira. Melihat keduanya keluar, Luo Jin langsung marah. Dia berteriak pada Luo Mingcheng, apa kau sudah gila, beraninya kau menculik Nalan Wuxia, apa kau mencoba menghancurkan keluargamu? Luo Chengming menjawab dengan takut, ku dengar Qin Haodong bersama seorang wanita, tapi aku tidak tahu dia adalah wanita dari keluarga Nalan, aku tidak akan pernah melakukan itu jika aku mengetahuinya. Kau tidak tahu apa-apa, aku mengirimmu untuk bernegosiasi, dan kau menawar 1 juta untuk formula mereka yang bernilai miliaran, apakah kau mencoba menganggap mereka bodoh? Lalu kau menculik, itu sanderamu, kau mengundang setan masuk, apa kau tahu betapa sulitnya mendapatkan persetujuan obat dalam waktu 5 hari, apa kau tahu berapa biayanya? Meskipun Luo Chengming merasa dirugikan, dia juga merasa bersalah. Setelah semua sumpah serapah itu, Luo Jin menarik napas dalam-dalam dan berkata, besok aku akan pergi sendiri untuk mendapatkan persetujuan, kau tinggal di rumah dan berperilaku baiklah, jangan keluar dan membuat kekacauan lagi, berhentilah memikirkan cara untuk membalas dendam pada orang itu, dia punya bukti kejahatan kita sekarang, dia bisa memenjarakanmu hanya dengan mengangkat 1 jari. Dengan pengawasan Nalan, kita tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan jika kita mau. Luo Chengming tampak masih belum bisa melupakannya. Dia berkata, ayah, apakah ayah akan membiarkannya begitu saja? Cahaya dingin melintas di mata Luo Jin. Dia berkata dengan dingin, tidak seorang pun dapat mengganggu keluarga Luo tanpa membayar harganya, namun demi keseluruhan gambaran, kita harus mengesampingkan ini dan mengatasi kesulitan yang menghadang. Bab 254 diskon 50%.
Setelah keluar dari Villa Luo, Qin Haodong dalam suasana hati yang cukup baik. Dia khawatir tentang persetujuan cairan oral pada siang hari, dan saat itu, baru saja malam ketika Luo Chengming mengiriminya hadiah besar. Mengingat pengaruh grup Luo dalam industri farmasi, mereka pasti akan mendapatkan persetujuan untuk cairan oral pemulihan darah dalam waktu 5 hari. Yang harus difokuskan Lin Momo hanyalah mempersiapkan pembangunan pabrik. Dia tahu bahwa Luo Jin telah memenuhi semua permintaannya hari itu karena Nalan Wuxia ada di sana. Dia berkata, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan hari ini. Nalan Wuxia berkata, apakah ini bagian dari rencanamu, menggunakan aku sebagai umpan untuk menjebak si idiot, Luo Mingcheng? Qin Haodong berkata, aku tidak akan pernah seberpikiran itu, Luo Mingcheng dan kamu mendekatiku, dan kalian kebetulan bertemu, pokoknya, terima kasih untuk hari ini, kalau tidak aku harus menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan persetujuan. Apa yang akan kau lakukan untuk membalas budiku? Mata Nalan Wuxia yang tajam menatap Qin Haodong. Terserah kamu mau apa saja, kecuali tubuhku. Hei, kalau begitu kaulah yang akan memanfaatkanku, kata Nalan Wuxia, aku punya permintaan sederhana agar kau mengantarku pulang. Jalan-jalan lagi, kita sudah jalan-jalan semalaman, kata Qin Haodong dengan wajah masam. Dia tidak mengerti mengapa wanita itu sangat suka jalan-jalan. Apa, kau akan melakukannya atau tidak? Dia tidak terlalu suka berjalan, kecuali berjalan dengan Qin Haodong. Tentu saja. Apapun untukmu. Qin Haodong menggandeng tangan Nalan Wuxia dan keduanya berjalan maju di bawah lampu jalan yang redup. Tempat tinggal Nalan Wuxia tidak jauh dari Villa Luo, dan mereka selesai berjalan 1 jam kemudian. Itu adalah apartemen yang disewanya. Ketika melihat Qin Haodong mencoba masuk bersamanya, dia berkata, aku sudah pulang sekarang, kamu bisa pergi ke apartemenmu. Qin Haodong berkata dengan nakal, itu perjalanan yang jauh, apakah kamu tidak akan mengundangku untuk beristirahat di tempat tidurmu? Nalan Wuxia telah mengambil inisiatif sepanjang malam, tetapi sekarang Qin Haodong mulai mengolok-oloknya, dia merasa malu dan marah. Mungkin begitulah dia saat sedang jatuh cinta. Silakan, aku punya banyak hal yang harus diselesaikan, aku akan pergi setelah semuanya selesai. Qin Haodong mengatakannya dengan jujur, tetapi Nalan Wuxia mendengarnya dengan cara yang berbeda. Banyak ide muncul di benaknya. Hal-hal yang harus diselesaikan. Apa maksudnya? Apakah maksudnya, hal itu? Bagaimana aku akan menjawabnya jika dia melamarku? Apakah dia akan marah jika aku menolaknya? Dan apakah aku akan bersikap manis di matanya jika aku berkata ya? Tenggelam dalam segala macam pikiran, dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Qin Haodong memasuki rumah, lalu melepas sepatunya. Ia meraih bahu Nalan Wuxia dan menatap wajahnya yang tanpa celah. Kemudian ia menurunkan dagunya. Wajah mereka semakin dekat. Nalan Wuxia sangat gugup karena dia yakin Qin Haodong akan tidur dengannya. Dia mengusap-usap ujung bajunya, tidak tahu apakah harus menolak atau menerimanya. Jangan. Dia memaksakan kata itu keluar dari mulutnya, samar seperti dengungan nyamuk. Dahi Qin Haodong menempel di dahinya. Setelah tiba-tiba terbentur di benaknya, banyak hal mulai mengalir masuk. Qin Haodong kemudian melangkah mundur. Dia tidak menciumnya, juga tidak melakukan gerakan apapun. Nalan Wuxia merasa sangat kecewa. Ini hadiahku untukmu, namanya Sutra Suantian, jauh lebih baik daripada yang sedang kamu kembangkan sekarang. Qin Haodong telah memilih buku panduan untuk anak kecil itu, tetapi setelah tubuh suci Suzaku miliknya terbangun, metode feminin itu tidak lagi cocok untuknya. Oleh karena itu, Qin Haodong mengirimkannya kepada Nalan Wuxia melalui telepati. Terima kasih. Nalan Wuxia akhirnya mengerti apa yang dilakukan Qin Haodong. Dia mencoba mengajarinya teknik, bukan untuk tidur dengannya. Luangkan waktumu untuk berkultivasi, aku akan membantumu membangun fondasimu. Qin Haodong menyuruh Nalan Wuxia duduk di pangkuannya, lalu menyuapkan ramuan pembina roh yang besar ke dalam mulutnya. Dia membantunya membudidayakan Sutra Suantian. Nalan Wuxia memiliki pengetahuan dasar kultivasi. Di bawah bimbingan Qin Haodong, dia dengan cepat menyelesaikan rutinitas agung pertama dari Sutra Suantian, dan tingkat kultivasinya meningkat dari tingkat ke-6 kekuatan terbuka ke tingkat ke-9. Tenanglah dan bersiaplah untuk melewati hambatan di level ke-9. Setelah Qin Haodong berkata demikian, dia menyuapkan inti pondasi lagi ke mulut Nalan Wuxia. Kemudian dia mulai membantunya melewati kemacetan lagi. Dengan bantuan pil dan Qin Haodong, 20 menit kemudian, Nalan Wuxia merasakan ledakan dalam benaknya. Ki sejati, yang sebelumnya mengalir seperti sungai kecil, berubah menjadi sungai yang menderu. Dia telah berhasil keluar dari kemacetan tingkat ke-9 kekuatan terbuka. Auranya juga telah meningkat pesat, mencapai ranah kekuatan terselubung. Sebagai seorang seniman bela diri, dia tahu betapa sulitnya mencapai ranah kekuatan tersembunyi.
Dia terkejut melihat bahwa dia telah mencapainya begitu cepat di bawah bantuan Qin Haodong. Dia sangat gembira. Qin Haodong berkata, baiklah, cobalah untuk tetap tenang dan perkuat kultivasimu, atau semua yang telah kita lakukan akan sia-sia. Nalan juga mengetahuinya. Dia berusaha keras untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya dan mencoba berkultivasi sesuai dengan Sutra Suantian. Ketika dia membuka matanya lagi, dia telah memperkuat alam kultivasinya. Sekarang dia adalah seorang ahli tingkat pertama dari kekuatan tersembunyi. Saat itu, langit sudah cerah, dan Qin Haodong akhirnya pergi. Nalan Wuxia merasa sangat manis di dalam hatinya ketika malam sebelumnya terlintas di benaknya saat mereka bersama. Dia mengambil jubah mandi dan pergi ke kamar mandi. Qin Haodong tidur siang dan pergi ke Villa Lin keesokan paginya. Dia datang sangat pagi sehingga si kecil masih di tempat tidur. Qin Haodong mencium pipinya dengan penuh kasih sayang. Lin Momo bertanya, kemana kamu tadi malam, kenapa tidak pulang? Qin Haodong tersenyum dan berkata, saya mengunjungi seseorang, dan mendapatkan persetujuan kami. Lin Momo berkata dengan heran, benarkah, aku hanya khawatir, siapa teman itu, kenapa kamu tidak mengatakannya kemarin? Tentu saja itu nyata. Qin Haodong berkata, pria itu adalah Luo Jin dari grup Luo. Dia akan melobi untuk persetujuan kita hari ini. Kau hanya mencoba membodohiku lagi. Senyum di wajah Lin Momo tiba-tiba menghilang. Dia menatap tajam ke arah Qin Haodong karena mengira Qin Haodong sedang bercanda. Aku berkata jujur padamu, siapkan semua dokumen saat kau bekerja nanti, Luo Jin akan pergi ke sana untuk mengambilnya, dia akan menyelesaikan semuanya dalam waktu 5 hari. Lin Momo berkata, kamu makin lama makin konyol, Luo Jin adalah ketua grup Luo, grup Lin akan menjadi saingannya di industri farmasi, kita seharusnya merasa beruntung jika dia tidak menjebak kita, mengapa dia membantu kita untuk mendapatkan persetujuan? Saya dengar obat baru harus melalui pemeriksaan pemerintah kota, provinsi, dan negara bagian, kami akan mendapat persetujuan paling cepat 3 bulan, 5 hari tidak mungkin. Melihat bagaimana Lin Momo tidak mempercayainya, Qin Haodong tidak punya pilihan lain selain menceritakan kepadanya tentang semua penculikan tadi malam, melewatkan bagian di mana Nalan Wuxia dan dirinya diikat bersama di dalam karung. Sekarang kita sudah punya bukti kejahatan Luo Jin dan putranya, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan prosedur itu bagi kita. Mereka telah bekerja di industri farmasi selama puluhan tahun, mereka punya banyak koneksi sehingga saya jamin mereka akan menyelesaikannya dalam 5 hari, kata Qin Haodong sambil mengeluarkan perjanjian itu dan menunjukkannya kepada Lin Momo. Lalu dia berkata, lihat, mereka berdua menandatanganinya. Lin Momo tidak percaya sampai dia melihat perjanjian itu. Dia memeluk Qin Haodong dengan gembira dan menciumnya. Kemudian dia berkata, bagus sekali, Haodong, bagaimana kamu menyelesaikan masalah rumit itu, jika kamu punya kencan dengan cewek manapun malam ini, kamu bisa melakukannya, aku tidak akan menghentikanmu. Hei! Qin Haodong merasa canggung karena dia berbicara seolah-olah itu adalah perdagangan seks. Ibu, kenapa ibu mencium ayah tanpa aku? Entah bagaimana, si kecil telah terbangun dan dia menatap ke arah keduanya. Qin Haodong tersenyum dan berkata, dia menciumku karena papa manis, seperti halnya papa mencium Tang-Tang. Setelah berkata demikian, dia mendekap anak kecil itu dalam pelukannya dan menciumnya lagi. Setelah sarapan, mereka mengirim si kecil ke taman kanak-kanak dan kemudian pergi ke Lin Group untuk bekerja. Ketika mereka naik ke atas, Luo Jin sudah menunggu di pintu kantor. Dia bahkan lebih cemas tentang persetujuan daripada Qin Haodong dan Lin Momo, karena jika dia tidak bisa masuk dalam waktu 5 hari, putranya akan masuk penjara. Setelah mendapatkan dokumen yang diperlukan, Luo Jin bergegas pergi. Lin Momo dan Liu Ye mulai mencari lokasi pabrik. Qin Haodong berjalan santai ke ruang perawatan. Dia menerima beberapa pasien pada siang hari, dan berbincang dengan Zhang Zhangji, baik yang besar maupun yang nakal. Tak lama kemudian, tibalah waktunya untuk pulang kerja. Dia berjanji pada Kiwaner untuk makan malam dengannya kemarin, dan dia tidak akan berani melupakannya, atau gadis itu akan membunuhnya. Setelah bekerja, Zhang Ziji pergi. Pintu terbuka lagi, dan Kiwaner masuk. Hari itu, ia mengenakan gaun panjang bermotif bunga, yang benar-benar menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping dan tinggi. Rambut sebahunya tampak anggun. Ia tampak murni, dengan cara yang seksi. Melihat gadis cantik itu, Qin Haodong berseru dalam hati bahwa ia benar-benar diberkati. Meskipun ia telah gagal dalam kesengsaraan, ia menjalani kehidupan kedua saat ini, ditemani oleh begitu banyak wanita cantik. Berhentilah menatapku dan ayo makan sesuatu, aku sangat lapar. Kiwaner menggandeng tangan Qin Haodong dan mereka meninggalkan Lin Group. Apa yang ingin kamu makan? Tanya Qin Haodong. Saya ingin makanan laut, ayo kita pergi ke Riverside Tower, mereka punya makanan laut terbaik di kota ini. Dengan baik.
Tidak pernah terlintas dalam benak Qin Haodong bahwa Qin Waner dan Nalan Wuxia akan mengajukan usulan yang sama, ke tempat yang sama. Ada apa? Apakah ada masalah? Tanya Qin Waner. Tidak masalah. Qin Haodong sudah familiar dengan jalanan dan tak lama kemudian mereka tiba di Riverside Tower. Pria tampan dan wanita cantik itu menarik perhatian semua orang. Qin Haodong diterima oleh manajer lobi yang sama seperti hari sebelumnya. Pria jangkung itu ragu-ragu sejenak saat melihat Qin Haodong. Dia terkejut, bukan karena Qin Haodong pergi ke sana selama 2 hari berturut-turut, tetapi karena wanita-wanita berbeda yang dia bawa setiap kali. Selain itu, kedua wanita itu sama-sama cantik jelita di mata pria. Dia seorang pria, dan dia sangat iri dengan hal itu. Apakah masih ada kamar pribadi? Tanya Qin Haodong. Maaf, Tuan, semua kamar pribadi sudah diambil hari ini karena tamunya terlalu banyak. Pria itu bersikap baik dan banyak bicara. Ia melanjutkan, Tuan, meja kami di sini juga cukup mewah, terutama yang dekat jendela, Anda bisa makan hidangan laut sambil menikmati pemandangan yang indah. Qin Haodong menatap Qin Waner. Dia menunjuk ke sebuah meja di dekat jendela dan berkata, itu akan menyenangkan. Bagaimana kalau makan di sana? Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke meja dekat jendela. Qin Haodong hendak mengikutinya tetapi manajer lobi meraih lengannya dan berbisik, Bung, aku akan memberimu diskon 50% hari ini, tetapi kamu harus memberitahuku bagaimana kamu bisa berhubungan dengan semua pacar yang cantik dan memukau itu, satu untuk setiap hari, ada cara rahasia. Bab 255 Bencana Keluarga. Qin Haodong merasa geli. Pria itu sangat menarik. Dia mengintip lencananya dan menemukan 3 kata di sana. Zhang Laifu. Dia tersenyum dan menjawab, rahasianya adalah berpenampilan tampan, tampanlah dan mereka akan mengejarmu. Yah, itu sesuatu yang sulit dicapai, aku terlahir seperti ini dan itu tidak akan berubah meskipun aku menginginkannya, tapi tenang saja, aku akan tetap memberimu diskon 50%. Zhang Laifu meninggalkan kesan yang baik pada Qin Haodong. Qin Haodong melambaikan tangannya dan duduk di depan Qin Waner. Apa yang kau bisikkan? Qin Waner bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, dia meminta nomor teleponmu. Apakah kamu memberikannya padanya? Tanya Qin Waner. Tentu saja, karena dia bertanya. Qin Waner bertanya dengan nada tidak puas, bagaimana bisa kamu memberikan nomor teleponku kepada orang lain dengan begitu mudahnya? Qin Haodong tersenyum dan berkata, maksudku, aku memberinya nomor, tapi bukan nomormu. Kamu terlalu banyak bicara. Qin Waner tak kuasa menahan tawa saat membayangkan bagaimana Zhang Laifu berbicara dengan Zhang Tianyu di telepon. Wajahnya tampak semakin berseri dengan senyuman di wajahnya. Para pria di sekitar mereka terus menelan ludah, menatap Qin Haodong dengan rasa iri dan benci. Makanan laut segera disajikan dalam piring besar. Keduanya menyantapnya dengan bir sambil menikmati pemandangan sungai. Tak lama kemudian, pintu terbuka. 3 pria masuk. Menara Riverside saat ini dipenuhi tamu. Orang lain hanya akan memperhatikan wanita cantik, bukan pria, tetapi saat itu, ketiga pria itu berbeda. Salah satunya berasal dari Huaxia, dan 2 lainnya tampak seperti orang Jepang. Salah satu orang Jepang lebih tinggi dari yang lain, tetapi tingginya paling tinggi 1,7 meter. Ia memiliki kuncir di belakang. Yang lebih pendek mungkin tingginya 1,6 meter, dengan stang di bibirnya, tampak seperti kotoran kelinci. Pria Huaxia itu jauh lebih tinggi. Tingginya sekitar 1,8 meter, tetapi dia terus membungkuk dan tersenyum, jadi dia tampak lebih pendek daripada kedua orang Jepang itu. Penampilannya yang menawan dan rambutnya yang disisir mengingatkan orang lain pada para pengkhianat Tiongkok dalam Perang Dunia II. Wajah Qin Haodong sedikit berubah saat melihat ketiga orang itu. Kedua orang Jepang pendek itu semuanya adalah prajurit, tetapi levelnya rendah. Mungkin di level ke-6 kekuatan luar biasa, tetapi tidak lebih dari itu. Tuan Sato, Tuan Yakyu, ini adalah restoran makanan laut paling terkenal di Jiangnan, bagaimana kalau makan di sini? Rambut pengkhianat itu berkata dengan wajah menyanjung. Tidak apa-apa, ayo kita sampai di sini. Kata Sato Junichi, pria berjanggut itu. Bagus, aku akan memesan kamar pribadi. Rambut pengkhianat itu berkata sambil menoleh ke arah Zhang Laifu. Wajah pria itu berubah begitu cepat, seolah-olah dia telah berlatih. Dia berbalik dan menegakkan punggungnya, tampak sangat sombong. Mereka adalah tamu kehormatan dari Jepang, berikan mereka kamar pribadi terbaik. Zhang Laifu mengerutkan kening. Dia tidak menyukai mereka, seperti kebanyakan orang. Dia merasa lebih jijik dengan rambut pengkhianat itu, namun, dia terus tersenyum dan menjelaskan, maaf, Tuan, kami sudah kehabisan kamar pribadi, Anda dapat membawa meja keluar jika Anda ingin makan malam. Apa? Duduk di meja-meja itu. Si pengkhianat itu bersikap seolah-olah dia sangat terhina. Dia berteriak, apa kau tahu siapa mereka?
Mereka tamu terhormat dari Jepang. Bagaimana bisa mereka mengambil meja-meja itu? Segera dapatkan ruang privat terbaik untuk kami. Zhang Laifu berkata, saya benar-benar minta maaf, Tuan, kami sudah kehabisan kamar pribadi di sini, Anda dapat mencoba restoran lain jika Anda bersikeras. Pelayan macam apa kamu mengusir kami? Si rambut pengkhianat itu berteriak, kosongkan saja salah satu kamar itu, bagaimana mungkin ada orang yang lebih penting daripada tamu Jepang kita? Zhang Laifu berkata dengan tegas, tidak, Tuan, kami tidak membeda-bedakan orang di sini, kami memperlakukan semua tamu dengan cara yang sama, Anda dapat menunggu di zona tunggu jika Anda memang harus menggunakan ruang pribadi. Dasar berandal, apa kau tahu kau sedang bicara dengan siapa, kau mau membuat kami menunggu, aku bisa memecatmu. Kepala pengkhianat itu tidak membiarkannya lewat. Pada saat yang sama, orang Jepang berkuncir dua itu bertanya, apa yang sedang terjadi? Namanya Yakyu Genpachiro. Dia tahu sedikit bahasa Huaxia tetapi dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh si pengkhianat berambut dan Zhang Laifu. Kepala pengkhianat itu menceritakan kepadanya situasi dasar dalam bahasa Jepang, terutama tentang kehabisan kamar pribadi. Yakyu Genpachiro mengerutkan kening dan berkata, tidak apa-apa, kami tidak akan berdebat dengan orang-orang rendahan itu, kami akan memilih meja acak. Zhang Laifu tampaknya mengerti apa yang dikatakan Yakyu Genpachiro. Ia menjadi murka, tetapi ia menahan amarahnya. Rambut pengkhianat itu menoleh ke belakang dan berkata, kau benar-benar beruntung hari ini karena kedua tamu terhormat itu memutuskan untuk memaafkanmu, siapkan meja untuk kami di sana, sekarang. Zhang Laifu tetap diam. Dia menuntun mereka ke meja dekat Qin Haodong dan membantu mereka duduk. Ketika ketiganya sudah duduk, kepala pengkhianat itu mulai membersihkan kursi dan meja. Dia memesan, lalu menuangkan anggur dan teh. Dia sangat sibuk dan sangat bahagia. Sungguh pelayan yang baik. Para tamu di sekitarnya sangat membencinya karena tindakan pengkhianatannya yang menyanjung. Kiwaner menatap ketiga orang itu dengan jijik. Dia berkata, orang Jepang sudah cukup mengganggu pemandangan, tapi orang Huaxia. Tidak bisakah dia bersikap seperti orang normal daripada menjilat orang lain seperti anjing? Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan tampak enggan. Dia berkata, itu sepupuku. Ternyata rambut pengkhianat itu adalah Li Donghai, yang telah dikeluarkan oleh Lin Group. Dia tidak bekerja keras di sekolah, dan kecanduan pornografi Jepang. Jadi dia telah belajar lebih lanjut dalam bahasa Jepang, dan dapat berbicara dengan lancar. Saat itu dia telah mengambil kesempatan dan dipekerjakan oleh Yakyu Genpachiro sebagai penerjemah. Li Donghai sangat menghargai kesempatan itu, dan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Yakyu Genpachiro dan Sato Junichi. Dia ingin keduanya membawanya ke Jepang, jadi dia telah menyanjung mereka. Mengingat gagasan itu, dia tetap berpegang pada kedua orang itu, oleh karena itu, dia mengabaikan Qin Haodong yang duduk di sebelah mereka. Kiwaner bertanya dengan heran, dia sepupumu. Bagaimana mungkin? Qin Haodong menghela nafas dan menceritakan secara singkat hubungannya dengan Li Donghai. Qin Waner mendengarkannya dan berkata, kakek Li, orang yang baik sekali. Kenapa dia punya cucu seperti itu? Qin Haodong berkata, siapa tahu, kakek pasti akan sakit jika melihat tingkahnya sekarang. Kiwaner menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bencana keluarga. Li Donghai melayani kedua pria itu dengan sangat baik. Mereka makan makanan laut dan minum dengan gembira. Tak lama kemudian mereka sedikit mabuk. Yakyu Genpachiro memperhatikan pemandangan indah di sungai dan berkata, Huaxia adalah tempat yang sangat bagus, yang dihuni oleh orang-orang yang menyedihkan, tempat itu pasti dimiliki oleh kelas atas, seperti orang Jepang. Sato Junichi berkata sambil tersenyum sinis, para pria di sini bodoh, tetapi para wanita baik-baik saja, kami pasti akan mencobanya jika kami punya kesempatan. Yakyu Genpachiro berkata, kakek saya dulu bertempur dengan gagah berani di sini, dia membunuh lebih dari 100 orang di Nanjing dan dianugerahi gelar, sayang sekali kita dilahirkan di zaman yang salah, atau kita bisa menjadi pahlawan nasional, seperti dia. Sato Junichi berkata, jangan khawatir, hari itu akan tiba cepat atau lambat, keluarga Yakyu datang ke sini kali ini untuk menantang budaya Huaxia, jika kita mengalahkan mereka dalam hal budaya, maka kita akan segera dapat mencapai pendudukan militer. Yakyu Genpachiro berkata, tanah yang subur ini akan menjadi milik kita cepat atau lambat, mari kita bersulang untuk masa depan kita. Kedua orang Jepang itu mengangkat gelas mereka. Li Donghai membungkuk dan menepuk-nepuk gelas dengan wajah menyanjung, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Pada saat yang sama, terdengar suara marah, kamu tidak diterima di sini, keluar dari sini, sekarang. Yakyu Genpachiro melihat ke arah datangnya suara itu, dan melihat Zhang Laifu berdiri di sana dengan wajah marah. Dia berteriak dalam bahasa Huaxia, lalu mengulanginya dalam bahasa Jepang. Tamu-tamu lainnya tidak tahu apa yang sedang dibicarakan kedua orang Jepang itu, tetapi mereka tahu itu pasti tidak baik, melihat ekspresi marah Zhang Laifu.
Kamu bisa bahasa Jepang? Tanya Sato Junichi heran. Simpan omong kosongmu. Sekarang keluar dari restoran, keluar dari negara kami. Zhang Laifu berbicara bahasa Jepang dengan lancar, dan bahkan lebih lancar daripada rambut pengkhianat itu. Dasar berandal, apa kau sudah gila? Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Li Donghai berdiri dan ingin membuat tuannya terkesan, tetapi malah ditampar ke tanah oleh Zhang Laifu yang murka. Dasar bajingan, pengkhianat, apa kau tidak punya malu? Zhang Laifu berteriak marah, apa yang merasuki otakmu, apa otakmu penuh dengan sampah, mereka menghina negara kita dan mencaci maki kita, mereka ingin menyerbu tanah kita dan mencuri wanita kita, kenapa kau masih bisa tertawa? Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu, di mana hati nuranimu? Para tamu tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai mereka mendengar apa yang dikatakan Zhang Laifu. Kedua orang Jepang itu mulai mengumpat orang-orang Huaxia. Para tamu tidak tahan lagi. Mereka berdiri dan memarahi kedua orang Jepang itu dan pengkhianat itu. Dasar binatang, kau orang Huaxia atau bukan, beraninya kau mengkhianati kami. Keluarlah dari sini, kau, negara kita sudah tidak seperti dulu lagi, tidak ada tempat bagimu untuk bersikap sombong seperti itu. Keluar dari sini, kamu tidak diterima. Kerumunan menjadi marah. Cacian dan teriakan berkumpul dan membuat Li Donghai pucat pasi. Dia bersembunyi di bawah meja dan tidak berani menunjukkan dirinya. Cukup dengan teriakannya. Kata Sato Junichi. Dia berbicara bahasa Huaxia lebih baik daripada Yakyu Genpachiro. Kedengarannya kasar, tetapi bisa dimengerti. Kami mengatakan yang sebenarnya, bangsamu adalah bangsa kelas bawah, dan kau adalah orang sakit di Asia Timur, siapapun yang keberatan dengan hal itu dapat menantangku sekarang juga. Pria itu mengatakannya sambil menepuk meja di depannya. Retak. Meja kayu itu runtuh berkeping-keping. Sup dan minuman di atas meja itu memercik ke wajah Li Donghai. Melihat orang Jepang itu adalah seorang pejuang, suara orang banyak pun menjadi pelan. Zhang Laifu berteriak, seperti pepatah lama Huaxia, lebih baik dibunuh daripada takut mati, aku akan melihat seberapa tangguh kalian. Setelah itu, dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke wajah Sato Junichi. Namun, Zhang Laifu tidak lebih dari sekadar pria yang kuat secara fisik. Ia hanya tahu sedikit tentang seni bela diri, atau pertarungan bebas, atau taekwondo. Pukulannya tidak terlalu mengancam Sato Junichi. Orang sakit dari Asia Timur, beraninya kau menantang prajurit Jepang. Sato Junichi tersenyum menakutkan. Ia mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Zhang Laifu. Retak. Ia mematahkannya menjadi dua. Mohon dukungan sub omom ante-ante sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat sub back, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.